Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, saat ini ya Bapa, bukalah hati kami, bukalah minda kami, dan kami minta juga Bapa agar Kau turunkan Roh Kudus, supaya apa yang disampaikan hari ini dapat disampaikan dengan baik, dapat dipahami dengan baik, dan biarlah semuanya adalah baik. Kami serahkan semuanya kepadamu, kepada nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Happy Sabat semua. Masih lagi pagi, jadi selamat pagi. Oh, nampak Superman kan? Ini saya punya second favorite character. Yang first, of course, Jesus Christ kan, Tuhan kita. Amin. Oke, kita mulakan. Sebenarnya saya sudah ada juga kasih sedia skrip. Jadi yang first slide ini saya mau ucap terima kasih sama Elder Roy, tapi dia tidak hari ini. So, bila saya rasa dia tengah buat mau cari siapa yang mau buat apa, yang mau bagi sermon, mau bagi khutbah. Itu dia tengok saya dari jauh begitu kan. Itu dia dekat. Kaulah hari ini, dia bilang 19 Julai. Sebab tajuk hari ini dia bilang Reaching the World Media Ministry. Jadi Elder Roy kalau dia dengar, saya mengucap terima kasih atas peluang ini. Sebab dia suruh saya specifically untuk hari ini kan. Sebab media ministry. Kan. Tapi sebenarnya saya bukanlah media expert. Sebab kalau kamu tengok social media saya, paling banyak pun saya punya follower ada dalam 100 saja barangkali. Itu pun di kalangan keluarga saja. Jadi siapa yang mau sudi follow lah lepas ni. Oke. Tapi anyway, thank you Elder Roy bagi kepercayaan pada hari ini untuk berkongsi dengan anda, menjangkau dunia pelayanan media, Reaching the World Media Ministry. Sesuai juga dengan tema kita pada tahun 2025 ini, Harvest apa tu? Harvest 2025 kan. Kita mulakan dengan Matius 28 ayat 19 hingga 20. Dia bilang di sini, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi saudara-saudara sekalian, inilah misi utama kita, dan menjangkau dunia dan menjadikan semua bangsa, semua orang murid Yesus. Tapi hari ini dunia ini bukan hanya di gereja ataupun di kampung atau di bandar, di sekeliling kita. Kan? Dunia ini makin besar. Dunia hari ini juga walaupun dia besar, tapi literally dunia hari ini di hujung jari Anda. Kan? Sebab dunia hari ini adalah di dalam telepon kita, di screen kita. Jadi betul-betul lah dia bilang hujung jari Anda. Gereja kita secara global dia memang sudah aktif, sangat aktif dalam pelayanan media. Sebelum pun ada internet, sebelum pun ada sekarang ni yang dipanggil internet, social platform apa semua, gereja kita sudah ada ni Hope Channel, di mana dia television, I think cable TV, di mana kita boleh subscribe tengok di TV, dan ini menjangkau berjuta-juta penonton dengan kebenaran Alkitab. Selain daripada itu juga kita ada Adventist World Radio. Saya rasa itu kita ada, mungkin sampai sekarang pun masih ada. Jadi siapa yang tidak TV ataupun dalam kereta boleh dengar radio time itu. Kan? Jadi dan sekarang kedua-dua ini bukan sekadar di TV dan di radio, tapi sudah ada di dalam platform social media. I think ada sudah dalam di YouTube kan.
Ada juga beberapa elder, beberapa pastor kita yang kita kenali, especially yang berada di United States, di US yang kita kenal, macam Pastor Mark Finley, dia ada Hope Channel 365. Lepas tu kita pun Pastor Doug Batchelor pun dia ada Amazing Fact dia kan. Jadi ramai sudah yang sebelah di sana, dia orang ada channel dia masing-masing. Dan saya juga ada nampak macam ada juga subscribe channel lain seperti Adventist Defense League, ada Adventist Media Ministry dan banyak lagi. Dan juga secara local channel pun kita ada juga. Kita ada channel kita sendiri juga di sini, especially di Sabah. Macam juga mata rabun ini jadi sedikit. Inilah kalau limpas sudah 40 kan. Jadi kita punya local channel macam Bapak Tua, kita punya elder di sini, dia ada Wahyu Pengharapan. Dan last week dia ada satu yang datang sini, dan sebelum tu kita sudah pergi tempat diorang, Cikgu Doni punya channel Pamasi Media kan. Begitu juga dengan Pastor Bernard Lisi, apa dia bilang tu? Lisi Ministry kan. Jadi secara lokal pun ada sudah kita punya media ministry. Dan saya pun mengambil kesempatan lah pada hari ini, saya mau introduce, kami baru saja buat satu channel saya dengan family saya. Jadi sikit-sikit promo sikit-sikit kita sideways sikit jap. Kami sudah buat satu channel, kami panggil Efesus 611. Okey, di sini kami cuba menjawab persoalan pasal Kristian, generally pasal Kristian, dan juga secara spesifiknya mengenai gereja Seventh-day Adventist. Jadi kalau ada masa bolehlah tengok sekejap. Setakat ni baru 20 orang saja yang follow. Itu pun mungkin di kalangan keluarga kami sejak kali. Jadi puji Tuhan, harap-harap lepas ni kita boleh kasih banyak lagi subscriber lah. Juga of course di YouTube macam saya cakap tadi, ada banyak channel yang kita boleh pergi sesuai dengan bahasa yang kita faham. Dan juga kita boleh pergi Instagram, TikTok, dan walau ada juga orang yang share short ataupun video reels yang pendek-pendek. Dan YouTube macam yang tim media kita buat live sekarang, di mana boleh berkongsi khutbah dan memberikan seminar kesihatan ataupun online seminar, dan memberikan pelajaran Bible ataupun sekolah Sabat, memberikan juga kesaksian setiap hari. Selain daripada YouTube, social media, platform seperti itu, ada juga aplikasi di dalam telefon kita sekarang kan. Saya rasa kita ada aplikasi untuk tulisan-tulisan Ellen G. White, di mana kita download. Kalau tidak pun sekarang saya rasa Ellen G. White punya penulisan banyak yang free kan. Kita boleh download secara PDF ataupun pergi website dia saja. Dan kita boleh download SDA Hymnal, ataupun sekarang ada APK apps untuk, saya rasa untuk LPMI, dan banyak lagi Bible apps yang kita boleh gunakan untuk membantu kita memahami dan juga membantu umat orang lain untuk faham firman Tuhan, dan kesemuanya di hujung jari. Itulah kan kita dulu ada itu iklan kalau pasal ni multimedia, semuanya di hujung jari anda. Sekarang masa itu sudah tiba. Dan semua yang saya bagi tahu tadi itu semua adalah usaha organisasi. Kan? Macam kita punya gereja, kita ada tim media untuk buat live. Kan? Of course macam Amazing Fact ataupun Hope Channel, diorang ada satu grup yang berkebolehan, yang ada kelulusan, yang ada kelayakan untuk buat tu. Kan? Tapi hari ini saya mau bawa kita kepada sesuatu yang lebih dekat, lebih personal, lebih pribadi, dan lebih relevan untuk kita semua, untuk setiap individu di sini. Tidak semua orang di sini
boleh menggunakan semua itu teknologi. Kita boleh pakai handphone lah, tapi maksudnya di sini juga tidak semua juga dapat join itu tim di gereja kan, tim media gereja. Dan tidak semua juga yang berkemampuan untuk ada peralatan mahal seperti untuk komputer, kamera, audio system. Tapi kita semua boleh menggunakan sesuatu untuk pelayanan media. Cuba angkat tangan di sini, siapa yang tidak handphone? Kan? Semua kita, even si Kyle pun sama si Hoci pun ada handphone juga. Baru budak-budak begitu. Saya rasa yang ini 3 orang ini tidak lah. Tapi even budak kecil pun, semua orang ada handphone kan sekarang. Jadi untuk pelayanan media secara pribadi, kita hanya perlu satu telepon pintar, smartphone. Kita punya handphone. Satu lagi kita perlu account media sosial. Saya rasa semua yang ada handphone pada hari ini juga mempunyai media sosial sendiri kan, sama ada dalam Facebook, Twitter atau X, TikTok, Instagram. Dan yang paling penting sekali, kisah pengalaman bersama Tuhan dan pengetahuan kita mengenai Alkitab dan mengenai Tuhan. Jadi kalau kita ada 3 ini, saya rasa 100% kita semua di sini mesti ada ini 3. Handphone, kita ada account sosial, kita ada knowledge, kita ada cerita pasal Tuhan. Kalau kita ada sudah ini 3, cukup sudah untuk membuat pelayanan media. Pelayanan digital tidak terbatas kepada organisasi. Ia juga adalah panggilan untuk individu. Jadi hari ini saya untuk seketika masa yang saya kena begini, kita akan menumpukan perhatian kita kepada pelayanan media secara individu. Okey, kita pikir sekejap. Kan? Kita punya kehidupan kita sebenarnya, kehidupan fizikal kita ni kan mencerminkan, kan kita selalu kena bagi khutbah ataupun kena share, cerminkan Yesus dalam kehidupan kita. Kan? Dalam kehidupan fizikal nyata kita. Dan begitu juga kehadiran kita di media sosial. Dia mesti mencerminkan juga siapa kita. Kan? Di media sosial kita menulis status, kita berkongsi gambar, kita bagi komen. Semua itu adalah gambaran hati dan karakter kita. Dan sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk mencerminkan image Yesus. Seperti yang ditulis dalam 2 Korintus 3 ayat 3, kamu adalah surat kiriman Kristus yang kami hantarkan. Surat itu ditulis bukan dengan dakwah tetapi dengan roh daripada Allah yang hidup. Bukan pada loh batu tetapi pada loh daging, yaitu hati manusia. Kita ni surat. Kita ni yang kamu post itu di dalam social media, itulah mencerminkan kamu. Jadi ini bukan mau timbak, bukan mau kasih kena lah kan. Jadi saya minta maaf kalau ada yang terasa, tapi bukan niat saya mau aim siapa orang kan. Tidak spesifik people yang saya mau target di sini. Sebab ini teguran yang saya mau buat hari ini bukan untuk kamu saja, tapi untuk saya juga. Sebab saya juga bersalah melakukan perkara yang sama kan. Selalu yang saya post di media, yang kita post di media, bagi saya secara personal, kebanyakannya tidak menggambarkan kehidupan Yesus Kristus. Jadi inilah peringatan bukan saja untuk kamu, untuk saya juga. Saya rasa kita boleh tengok juga belakang ini laptop kan. Tidak satu pun gambar di sini yang mencerminkan kehidupan Yesus Kristus. Jadi saya pun bersalah dalam ini juga. Kan? Sebab kita kena ingat, kita bukan hanya pengguna media sosial. Kan? Kita juga adalah wakil Kristus di dalam talian. Jadi bagaimana kita memulakan pelayanan media secara pribadi? Saya rasa ramai sudah kita tahu, ramai sudah kita yang melakukannya. Kan? Jadi anggap saja ini sebagai satu ulang kaji. Kalau kamu sudah tahu, kalau kamu sudah mahir dengan ini, ataupun siapa yang mungkin tidak tahu, dia boleh jadi harap, dia boleh jadi
satu maklumat yang baru kepada Anda. Jadi kita mulakan dengan doa. Kan? Kita mulakan dengan doa. Sebab tujuan kita untuk post untuk menjangkau jiwa. Bukan untuk tengok berapa banyak likes. Saya pun bersalah juga. Kadang-kadang saya mau post, hari ini berapa likes ya? Allah, baru 5. Ini si Awi, si Hinton, Bapak, si Didi, si Icil. Nah, cukuplah 5 orang yang like gambar saya hari ini. Itu sih yang kita mau. Kita mau kepuasan hati kita kan. Tapi sebenarnya bukan itu sebenarnya tujuan kita mau post. Kalau kita ingin melakukan pribadi, kan? Bukan untuk likes. Kan? Kita mau menjangkau jiwa. Sebab banyak-banyak likes yang kita dapat pun, saya rasa satu like saja daripada satu orang saja yang likes nih, yang paling penting saya rasa. Kalau kita ikhlas, saya rasa dia akan like, kan? Saya rasa Yesus akan likes kita punya post. Dan itu satu like saja sudah cukup berbanding dengan berapa banyak likes yang kita ada. Amin. Dan seterusnya kita tengok, kita mulakan dengan doa dan kita pilih mana platform yang sesuai dengan kita. Kan? Ada orang dia di YouTube saja, ada orang di Facebook saja, ada orang di WhatsApp saja, kan? Sebab itu sudah keselesaan dia di sana. Jadi kita tengok di mana kita punya kekuatan memilih platform yang kita mau. Kalau macam saya, semua saya ada. Saya ada di Instagram, saya ada di YouTube, saya ada di Facebook, di X pun ada, di TikTok pun ada. Tapi bagi saya kekuatan saya lah kan di YouTube dan di Instagram. Sebab dua ni saja yang saya selesa pakai. X lebih kepada mau tahu cerita berita semasalah. Tapi untuk sharing, untuk posting gambar, share semua, saya rasa paling banyak saya pakai YouTube dan Instagram. Facebook satu ketika dulu kuatlah, tapi sekarang ada slow down sudah sikit. Jadi kita tengok mana yang kita banyak habiskan masa, ya? Dan itulah, pilihlah platform yang sesuai. Dan seterusnya, guna apa yang ada. And kadang-kadang bila kita rasa kita mau start sudah YouTube channel sendiri atau mau buat Instagram channel sendiri, mau jadi influencer. Betul kah kilat? Influencer. And kita mau beli kamera mahal, mungkin handphone pun mau handphone mahal, and mau ada audio system yang bagus. Tapi sebenarnya itu semua pada permulaan tidak perlu. Kita guna apa yang kita ada. Kan? Mungkin tidak semua orang tahu buat grafik, mungkin tidak semua orang dapat subscribe pergi Canva atau Filmora kan. Jadi gunakan apa yang ada. Kita mungkin boleh ambil ayat Alkitab, kita ambil gambar, kita buat video ringkasan, ambil saja macam vlog, kita punya ringkasan, kesaksian, ataupun kita type balik petikan renungan buku yang kita baca, dan semuanya itu boleh jadi berkat. Ini mengingatkan saya, kita punya uncle, saya punya uncle lah, uncle Libby kita, Uncle Liberty kan. Di dalam WhatsApp group dia selalu hantar kira sharing lah. Tapi dia punya apa yang dia share bukanlah grafik yang cantik-cantik ataupun ada music yang Saya rasa dia baca renungan pagi atau dia baca sekolah sahabat, lepas itu dia tersentuh dengan satu teks, dia ambil handphone dia ambil gambar, terus dia share semua dalam grup keluarga kami. Jadi kita boleh mulakan dengan begitu. Dan kita guna apa yang kita ada. Tidak payah terlampau grand, tidak payah terlampau hebat. Satu lagi, konsistensi. Konsisten. Kita mesti konsisten bila kita mau melakukan pelayanan. Dan tidak mau bila tidak orang like, tidak orang follow ke apa, terus kita tidak mau buat sudah. Tidak juga kena berkat Tuhan, tidak payahlah mau buat. Itu semua belakang cerita. Yang penting kita buat. Kalau kita tidak dapat buat tiap-tiap hari pun, kita buat mungkin sekali seminggu. Kan, mungkin time berdoa, kita buat. Setiap kali, saya rasa kalau kita ada scroll kita punya Instagram,
gambar semua, mesti ada yang kita nampak yang boleh dikongsikan. Boleh ambil screenshot, boleh share di mana-mana grup, yang di mana-mana platform yang kita prefer, kan? Sama ada di WhatsApp, di YouTube, dan di mana-mana saja. So konsisten dan berhubung dengan orang lain. Bina itu connection, build connection. And of course tidak juga, of course kalau kita post something, mesti ada orang akan bagi komen, kan? Janganlah kita post lepas tu kita kasih biar saja. And mesti ada orang komen, mesti ada orang like. Why not kita spend time juga, ambil masa, terima kasih for the likes, ataupun kalau ada orang komen, kita reply dengan komen. Mungkin bukan satu orang bilang a good practice. Saya sendiri pun mungkin saya mau kasih upgrade sedikit ini practice. Sebab kadang-kadang kalau ada orang komen itu gambar di Instagram atau di Facebook, saya kasih love saja, kan sana ujung. Tidak mau reply, tapi macam I acknowledge your comment, so saya letak like, saya letak love sama komen. Mungkin itu perlu ubahlah bagi diri saya. Jadi kita reply, kita balas apa yang orang bagi komen sama kita. Sebab yang penting di sana itu perhubungan dibina. Dan kalau boleh juga, kalau ada orang yang minta untuk didoakan, minta beri semangat, ya kita reply komen orang supaya kita dapat berikan mereka semangat. Dan selepas itu, why not kita doakan untuk mereka. So seterusnya, do and don'ts untuk pelayanan digital. Dia ada yang apa yang kita perlu buat dan apa yang perlu kita elakkan. Ini hanyalah personal opinion, bukan juga lah orang bilang kamu ikut betul-betul begini. Just that dengan kebijaksanaan yang kita ada, kita buat penilaian kita sendiri. Okay? Kita the do's, apa yang kita perlu buat, yang kita mesti buat. Berdoa, kan? Sebelum berkongsi, macam kita slide sebelum ni tadi, sebelum ni kita berdoa. Sebelum apa-apa yang kita buat, kita mulakan dengan doa, kan? Gunakan bahasa yang penuh kasih, bahasa kasih dan bahasa yang membina, bahasa yang mengangkat, kan? Saya rasa paling senang untuk paham, gunakan bahasa yang positif. Okay? Fact check, semak fakta. Sebelum apa-apa, tidak semestinya kita akan bagi tulisan Alkitab ke apa. Mungkin kita akan bagi juga jawapan-jawapan kepada persoalan orang mengenai Kristian ataupun Seventh-day Adventist. Jadi sebelum kita reply, sebelum kita post kita punya jawapan itu, adalah lebih baik kita fact check dulu, kita semak dulu. Kalau kita tidak semak di internet, mungkin kita boleh kasih tengok elders. Ngam ke ni jawapan saya, kan? Kasih tengok siapa-siapa yang lebih berpengetahuan, lebih berpengalaman. Kasih fact check dia sebelum kita post. Dan terakhir kali untuk do's, biarlah post kita itu menunjukkan teladan Kristus, okay, dalam semua kandungan yang kita post. The don'ts yang jangan kita buat, jangan kita kutuk, jangan kita aibkan secara sesiapapun secara terbuka. Saya rasa dia punya senang paham, janganlah guna perkataan negatif. Tidak kira macam mana negatif pun komen orang yang akan komen kita punya post, kita reply dengan positif. Dan kita lawan negatif dengan positif. Begitu juga dengan kita punya posting, kita biarlah semua yang kita post itu yang positif, kan? Tidak mengutuk orang, tidak mengaibkan siapa. Don't become a keyboard warrior. Jangan jadi keyboard warrior. Kan? Saya rasa rata-rata semua di sini tahu apa maksud keyboard warrior, kan? Ini keyboard warrior yang jenis duduk depan komputer, ada saja dia mau komen, yang betul pun dia komen, yang salah pun dia komen, apapun tidak ngam bagi dia. Jadi kita elakkan menjadi keyboard warrior. Kan? Kalau boleh kita jadi keyboard peacemaker. Kita jadi peacemaker. Kita ni bukan warrior. Kita ni peacemaker. Kan?
Dan jangan menyebarkan berita palsu. Ini terms fake news ni famous ya sekarang ni kan. Memang hashtag fake news. Jadi dia berkait juga dengan the do's tadi, kita fact check, dan don't, dia bilang do fact check and don't spread fake news. Jadi itulah, sebelum kita post something, make sure yang kita post itu adalah benda yang confirm dan sahih dan tidak menyebarkan berita-berita palsu. Dan terakhir sekali, jangan berkongsi konten yang boleh menjejaskan kesaksian kita. Jangan post something yang boleh menjejaskan diri kita sebagai wakil Kristus di dunia ini dan di dunia digital. Jadi untuk yang ini kan, macam mana kita mau tahu sama ada post kita itu ngam atau tidak? Bagi saya personally, saya punya standard lah, saya punya piawai. Ini bukan kita punya official teologi atau doktrin kita lah. Cuma saya mau share sama kamu untuk apa yang saya mau buat, inilah standard yang saya guna. Saya ambil ayat 1 Korintus 3 ayat 4 hingga 7. Siapa-siapa ada Bible di sini boleh buka 1 Korintus 3 ayat 4 hingga 7. Dan di sini pun ada juga, kalau kamu nampak, bersyukur juga. Ini saya sudah share sama family saya dulu. Inilah saya punya standard. Inilah saya punya, orang bilang, sebelum saya post, saya kena tengok dulu ini. Ngam ke tidak dengan ini standard saya. Okay? Ini ISO saya, piawai saya. Kan? Kasih itu penyabar. Saya rasa kita sudah familiar dengan ayat ini kan. Kasih itu penyabar dan penyayang dan so on. Tapi hari ini kita ubah sikit. Instead of using kasih, kan, kita tukar itu kasih pergi post saya punya konten. Jadi kita try tukar konten. Adakah konten itu penyabar dan penyayang? Adakah konten itu tidak iri hati, tidak membanggakan diri dan tidak angkuh? Konten itu tidak berkelakuan biadab, tidak memburu kepentingan sendiri, tidak cepat meradang, tidak memperhitungkan kesalahan orang lain. Konten itu tidak gembira dengan kejahatan, tapi gembira meraihkan kebenaran. Konten itu tahan menderita segala-galanya, percaya akan segala-galanya, berharap akan segala-galanya, terus-menerus menanggung segala-galanya. Jadi kalau ada konten kamu yang tidak ngam dengan sini, kalau saya tengok konten saya tidak dengan ini, saya akan elakkan untuk post. Jadi inilah yang saya gunakan secara personal sebagai standard saya. Dan saya kongsi sama kamu, kamu pun boleh guna juga lah. Dan bukan sekadar konten kamu juga boleh guna ini untuk menilai diri kamu sendiri. Saya menilai diri saya berdasarkan ini. Dan banyak yang bukan saya di sini. Kalau itu kasih, saya tukar pergi nama saya kan. Renes itu penyabar, di sana sudah salah, sudah tidak ngam. Renes itu penyayang, mungkin adalah sikit. Tapi banyak saya di sini tidak ngam. Jadi kamu boleh guna juga nama kamu, ubah itu kasih. Oke? Ini saya mau sharing sama kamu. Oke? Small act, big impact. Perbuatan yang kecil, kesan yang besar. Macam balik-balik kena cakapkan, bukan untuk likes, bukan untuk followers ke apa kan. Jadi di sini akan menjelaskan lagi. Macam kita cakap tadi, kita kongsi ayat. Macam si Uncle Liberty kan, dia kongsi itu gambar kan, dalam bentuk gambar. Oke, dia kongsi itu ayat, dia ambil screenshot kan. Dan bila kita post, tidak semestinya ramai orang akan nampak. Tapi cukup untuk seorang saja baca dan menceriakan hari dia, sudah cukup. Tidak perlu ramai orang. Kalau dia boleh mengubah satu orang pun cukup sudah. Kita rekod kesaksian kita secara ringkas, kita kongsi bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita kan. Kalau tidak perlu ramai orang, kalau dia dapat inspired satu orang saja pun sudah cukup. Sebab dari satu orang itu beli mungkin 2 orang, pergi 3 orang kan. Itu piramid dia kan. Jadi tidak perlu ramai. Tidak perlu ada hati kita
bila kita mau post, adakah orang mau tengok ni? Mau ke tidak? Post saja. Kan? Sebab biarlah satu orang saja. Tapi kalau dapat mengubah hidup orang ini, dapat menginspirasikan hidupnya, sudah cukup. Kan? Dan kita berkongsi message kita. Kita post message kita. Macam jawab tadi, menginspirasikan, menggalakkan. Biarpun tidak ramai orang, satu orang pun cukup sudah. Dan akhir sekali kita berdoa kepada orang ini. Kita berdoa kepada satu orang ini yang membaca kita punya post. Dan kita berdoa juga siapa yang tidak baca kita punya post, biarlah dia dapat baca. Biarlah apa yang dia baca itu menginspirasi, menggalakkan, dan menceriakan hidupnya. Jadi, saudara-saudari sekalian, dunia hari ini tidak perlu menunggu pastor, missionary datang dari jauh. Dunia hari ini sudah ada di dalam tangan kita, di dalam telepon kita, di hujung jari kita. Pelayanan media bukan hanya milik gereja, kan? Bukan tanggung jawab gereja, bukan tanggung jawab union, bukan tanggung jawab GC, bukan tanggung jawab organisasi besar saja. Itu pelayanan media, kan? Pelayanan media adalah satu peluang untuk kita untuk melakukan misi Tuhan, untuk menyahut seruan Harvest 2025. Janganlah pandang rendah kita punya post. Janganlah pikir kita punya post tu tiada juga orang tengok begini, tidak bagus begini. Jangan negatif dengan post kita. Kan? Satu ayat Alkitab, satu benda yang kita kongsi hari ini, kemungkinan besar boleh menyelamatkan satu jiwa yang hampir putus asa. Amin. Jadi panggilan untuk hari ini kita semua, jika kita bersedia, kita ucap sama Tuhan. Tuhan, gunakan aku. Gunakan akaun media sosial saya untuk pelayanan-Mu. Kan? Jika kita ingin menjadikan kehidupan digital kita satu berkat. Jadi secara retorik saja, bukan juga saya mau buat kamu buat betul-betul lah. Kan? Secara simbolik saja dalam hati kita. Kan? Saya mau kita berdiri dan menyerahkan telepon. Kita pegang telepon, bukanlah buat sekarang kan, dalam hati saja. Kan kita pegang telepon kita secara simbolik. Kan kita letak. Dia bilang sini letak dalam depan lah, tapi letak di hati kita, kan. Dan kita katakan diri kita, gunakanlah saya ya Tuhan dalam dunia nyata dan dunia digital. Dan kita minta biarlah kita menjadi perkakas, menjadi tools, alat untuk pelayanan Tuhan. Dan bila kita buat ini semua, ingatlah, ini bukan macam saya balik cap tadi, bukan untuk likes, subscriber atau follower, especially likes, bukan itu semua, kan? Bukan untuk kepuasan hati kita, bukan untuk mengangkat diri kita. Ini untuk mengangkat nama Tuhan, menyampaikan misi Yesus, dan kita yakin kepada pekerjaan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kerana Engkau memberi kami teknologi untuk digunakan bagi kemuliaan-Mu. Ajarlah kami untuk menjadi wakil-Mu bukan saja dalam dunia fizikal, tetapi juga dalam dunia digital. Sucikan hati dan kata-kata kami, agar setiap apa yang kami kongsikan mencerminkan kasih dan cahaya-Mu. Gunakan kami untuk menjangkau dunia, satu jiwa pada satu masa. Dalam nama Yesus, Tuhan kami, penebus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.